Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Larsati dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Larsati dari kelas 10 PPLG 6 nomor absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan startup di Indonesia, yaitu OVO. Pengertian startup. Startup adalah perusahaan perintisan yang masih dalam tahap pengembangan. Biasanya, startup ini didirikan oleh pemuda atau remaja. Startup sendiri hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat lingkungan sekitar. OVO. OVO adalah sebuah perusahaan teknologi finansial yang berbasis di Indonesia. OVO dikenal sebagai salah satu dompet elektronik terkemuka di Indonesia. Ini adalah platform pembayaran digital yang menyediakan berbagai layanan finansial dan non-finansial kepada pengguna, termasuk pembayaran, transfer uang, pembelian pulsa, dan layanan lainnya. Sejarah OVO. OVO adalah sebuah perusahaan teknologi finansial asal Indonesia yang berfokus pada layanan pembayaran digital dan dompet elektronik. OVO didirikan pada tahun 2017 oleh PT Visionet Internasional, sebuah perusahaan teknologi informasi yang telah beroperasi sejak tahun 1999 di Indonesia. Salah satu tokoh kunci di balik pendirian OVO adalah Jason Thompson, yang saat itu menjabat sebagai CEO OVO. Jason Thompson memiliki pengalaman luas di industri teknologi dan telekomunikasi sebelum mendirikan OVO. OVO pertama kali diluncurkan sebagai aplikasi mobile wallet pada bulan September 2017. Lipo Group adalah salah satu investor dan pemangku kepentingan utama di PT Visionet Internasional, perusahaan yang mengoperasikan OVO, platform pembayaran digital terkemuka di Indonesia. Peran Lipo Group dalam PT Visionet Internasional mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu investor utama. Lipo Group adalah salah satu investor utama di PT Visionet Internasional. Mereka telah menyediakan dana dan sumber daya finansial yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan OVO. Lalu yang kedua, dukungan keuangan. Investasi dari Lipo Group telah membantu PT Visionet Internasional dalam mengembangkan teknologi, memperluas jaringan mitra bisnis, dan meningkatkan infrastruktur layanan OVO. Lalu yang ketiga, kemitraan strategis. Lipo Group memiliki bisnis yang beragam termasuk real estate, retail, layanan keuangan, dan lainnya. Kemitraan antara Lipo Group dan OVO dapat membuka peluang kolaborasi strategis di berbagai sektor, termasuk integrasi layanan OVO dalam ekosistem bisnis Lipo Group. Lalu yang keempat, pengalaman dalam industri keuangan. Lipo Group memiliki pengalaman luas dalam industri keuangan dan bisnis di Indonesia. Mereka dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan dukungan strategis yang penting bagi PT Visionet Internasional dalam menghadapi persaingan di industri vintage yang berkembang pesat. Lalu yang kelima, ekspansi potensial. Melalui dukungan Lipo Group, PT Visionet Internasional dan OVO dapat menjajaki peluang ekspansi ke berbagai sektor bisnis yang terkait dengan keuangan dan teknologi. Secara keseluruhan, peran Lipo Group sebagai investor dan pemangku kepentingan di PT Visionet Internasional adalah penting dalam membantu pertumbuhan dan kesuksesan OVO sebagai salah satu pemimpin dalam industri pembayaran digital di Indonesia. Ini juga menciptakan potensi kolaborasi yang kuat antara OVO dan bisnis-bisnis lain dalam portofolio Lipo Group. Lalu ada perkembangan OVO. Yang pertama, pendirian pada tahun 2017. OVO didirikan sebagai sebuah platform pembayaran digital yang bertujuan untuk menyederhanakan transaksi keuangan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, OVO menawarkan berbagai layanan, termasuk pembayaran tagihan, top-up pulsa, dan pembayaran di berbagai merchant. Lalu yang kedua, kemitraan dengan Grab pada tahun 2018. Pada tahun 2018, OVO mengumumkan kemitraannya dengan Grab, perusahaan ride sharing dan pengiriman makanan terkemuka di Asia Tenggara. Kemitraan ini memungkinkan pengguna Grab untuk menggunakan OVO sebagai metode pembayaran di aplikasi Grab. Lalu yang ketiga, investasi dari Grab tahun 2018. Selain kemitraan, Grab juga melakukan investasi strategis di OVO. Hal ini membantu OVO untuk mengembangkan jangkauan dan layanannya di Indonesia. Lalu yang keempat, perkembangan layanan pada tahun 2019 sampai 2020. OVO terus mengembangkan layanannya dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti pembayaran di berbagai merchant online dan offline, transfer uang antar pengguna OVO, dan program loyalitas yang memberikan cashback kepada pengguna. Lalu yang kelima, pertumbuhan pengguna pada tahun 2020 sampai 2021. OVO mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan selama tahun-tahun ini. Sebagian besar didorong oleh pertumbuhan e-commerce dan adopsi pembayaran digital yang meningkat selama pandemi COVID-19. Lalu yang kelima, kemitraan dengan dana BPR pada tahun 2021.
OVO menjalin kemitraan dengan berbagai bank persepsi atau BPR di Indonesia untuk memperluas jangkauan layanannya dan membantu BPR dalam meningkatkan penetrasi digital. Lalu, ada alasan perkembangan OVO. Yang pertama, kemitraan strategis. OVO telah menjalin kemitraan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan besar, terutama kemitraan dengan Grab dan Tokopedia. Kemitraan ini memungkinkan OVO untuk mengintegrasikan layanannya ke dalam aplikasi yang digunakan secara luas di Indonesia, memperluas jangkauan layanan mereka, dan memberikan pengguna akses yang lebih luas untuk menggunakan OVO. Lalu yang kedua, inovasi produk. OVO terus mengembangkan berbagai produk dan layanannya yang memenuhi berbagai kebutuhan keuangan pengguna. Mereka telah memperkenalkan produk tabungan digital, layanan kredit, dan berbagai fitur lainnya yang membuat mereka tetap relevan dan kompetitif. Lalu yang ketiga, program loyalty dan cashback. OVO telah menciptakan program loyalitas dan cashback yang menarik bagi pengguna. Ini memberikan insentif kepada pengguna untuk terus menggunakan OVO untuk bertransaksi yang membantu menjaga retensi pengguna. Lalu yang keempat, ada pendanaan tambahan. OVO telah berhasil mendapatkan investasi tambahan dari berbagai investor termasuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti Grab. Pendanaan ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi, pertumbuhan, dan inovasi. Lalu yang kelima, ada adopsi pembayaran digital. Adopsi pembayaran digital terus meningkat di Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19. OVO sebagai pemain utama mengambil manfaat dari perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan pembayaran digital. Lalu yang keenam, kemitraan dengan pemerintah. OVO telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam beberapa inisiatif inklusi keuangan dan digitalisasi pembayaran. Ini menciptakan peluang baru dan memperkuat posisi OVO di pasar. Lalu yang ketujuh, reputasi dan kepercayaan. OVO telah membangun reputasi dan kepercayaan yang kuat di kalangan pengguna. Pengguna merasa nyaman menggunakan platform yang terbukti aman dan handal. Lalu ada struggle OVO Indonesia. Yang pertama, persaingan yang sengit. Industri pembayaran digital di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. OVO harus terus berinovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Lalu yang kedua, perlu upgrade OVO Premier. Jika tidak dilakukan upgrade pada OVO Premier, maka fitur-fitur yang bisa kamu dapatkan akan terbatas. Lalu yang ketiga, keterbatasan dalam ketersediaan. Meskipun OVO telah menyebar luas di berbagai bisnis dan toko, masih ada beberapa tempat yang mungkin tidak menerima pembayaran menggunakan OVO. Hal ini mungkin menjadi kendala dalam beberapa kasus. Lalu yang keempat, kecemasan keamanan. Keamanan adalah isu kritis dalam bisnis pembayaran digital, dan setiap kerentanan atau insiden keamanan dapat merusak kepercayaan pengguna. Beberapa kasus keamanan yang melibatkan OVO di Indonesia yang mungkin telah terjadi atau mungkin akan terjadi meliputi yang pertama, phishing atau penipuan. Pengguna mungkin menerima pesan phishing atau upaya penipuan yang mencoba mendapatkan informasi pribadi, seperti kata sandi atau nomor PIN OVO. Lalu yang kedua, pencurian akun. Jika seseorang berhasil mendapatkan akses ke akun OVO pengguna, mereka dapat mencuri dana atau mengakses informasi pribadi. Lalu yang ketiga, kartu kredit atau pembayaran yang tidak sah. Ada risiko penggunaan kartu kredit atau pembayaran yang tidak sah melalui akun OVO, baik karena akses ilegal atau kesalahan dalam penggunaan akun. Lalu yang keempat, kebocoran data. Risiko kebocoran data adalah isu serius. Jika data pengguna OVO terkena kebocoran, informasi pribadi dan keuangan pengguna dapat berada dalam bahaya. Kesimpulan dari OVO. OVO adalah sebuah startup vintage yang sukses di Indonesia yang telah tumbuh menjadi salah satu pemimpin dalam industri pembayaran digital. Keberhasilan OVO dapat dijelaskan oleh berbagai faktor, termasuk kemitraan strategis, inovasi produk, promosi, pendanaan, dan fokus pada kebutuhan pengguna. OVO telah memanfaatkan pertumbuhan adopsi pembayaran digital di Indonesia dan telah membangun reputasi yang kuat di kalangan pengguna. Dengan terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan layanan mereka, OVO telah mempertahankan dominasinya di pasar vintage Indonesia. Meskipun berhasil, OVO tetap berada dalam persaingan yang sengit dalam industri yang terus berkembang ini, dan harus terus berinovasi untuk menjaga posisinya di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.